namun keberpihakan terhadap wilayah ini masih minim. Maka saya akan suara terus. Satu adalah memudahkanlah akses pendidikan tadi. Karena pendidikan itu adalah salah satu wadah, salah satu hal yang sangat penting untuk memberikan pendidikan, pengajaran dan peradaban bagi orang-orang di wilayah Melanesia. Sehingga perguruan tinggi itu perlu diprioritaskan, atau sekolah-sekolah yang hebat itu tidak hanya di Jawa, tapi sekolah-sekolah yang hebat itu perlu ada di Papua atau di NTT atau di Maluku atau Maluku Utara. Ya, sehingga wadah ini menjadi satu entry point untuk kemajuan wilayah Melanesia. Dan saya serius sekali lewat lembaga kami Pacific Resource itu untuk mendidik anak-anak negeri kami di lima provinsi ini. Saya kira begitu. Apa yang menjadi pesan dari Pak Mulyansah agar anak-anak Melanesia menjadi tuan di negerinya sendiri, menjadi raja di tanahnya sendiri? Pesan bagi warga Melanesia dan juga pesan bagi penguasa di Jakarta, kira-kira seperti apa? Saya sangat berharap sekali saudara-saudara kami, anak-anak negeri di lima provinsi ini, agar kita hadir, agar kita tampil secara nasional. Jadi kita tidak harus kemudian yang berada di Jawa atau yang lebih tampil, yang lebih optimis itu orang Jawa atau orang Sumatera, tidak. Tapi kita hadirkan diri kita sebagai anak-anak Melanesia agar mampu bersaing secara sehat, secara rasional, bahwa kita anak-anak Melanesia, rambut kita keriting, kulit kita hitam, tapi kita bisa mampu duduk sejajar dengan teman-teman kita yang ada di Jawa, Sumatera, yang mereka sudah tinggi peradabannya. Karena negeri kita ini adalah negeri para raja. Gitu. Hampir kita ketemukan di wilayah Kepulauan Maluku, wilayah Papua, NTT, ini banyak sekali raja-raja di masa lalu. Kenapa dulu beberapa kesultanan, misalnya Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, bisa menguasai sampai ke Mindanao dan di Afrika Selatan? Kenapa anak negeri sekarang kok tidak optimis di hal-hal seperti itu? Maka saya kira sekarang kita harus tumbuh besar dan mulai duduk sejajar dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Jawa dan Sumatera, bahkan internasional, begitu. Maka kami betul-betul serius untuk membangun sumber daya manusia agar bisa menjadi orang-orang Melanesia yang sejajar dengan dunia lain. Saya kira begitu. Pesan untuk yang di Jakarta, Pak Mulyansah? Ya, saya berharap teman-teman yang mewakili 5 provinsi ini sebagai senator maupun sebagai DPR RI, bahkan pemerintah pusat di Jakarta, ya jangan capek-capeklah melihat persoalan yang ada di wilayah timur ini. Selesaikan persoalan HAM, selesaikan persoalan-persoalan yang diskriminatif, rasis, kemudian ketertinggalan kami di sana. Ya, suara saya itu adalah mewakili teman-teman atau saudara-saudara kami di negeri di 5 provinsi itu. Maka pemerintah pusat wajib serius membangun Indonesia Timur, karena sepertiga wilayah Indonesia itu ada di Indonesia Timur. Coba kita lihat peta Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, itu setengahnya itu ada di Indonesia Timur. Kenapa kita terlambat? Kok teman-teman mohon maaf, di Jawa sangat maju, Sumatera sangat maju. Kenapa kita terlambat? Ada soal apa? Apa diskriminatif, soal ketidakadilan, soal pembagian jatah kebersamaan itu belum selesai sehingga kita mundur, atau seperti apa? Itu yang kemudian saya harap betul, dan kami dengan teman-teman wilayah timur, baik dari NTT, dari Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara, kami siap dan saling merangkul untuk berpikir bagaimana pemerintah pusat melihat dan serius membangun wilayah timur. Saya kira begitu. Terima kasih.